Pikiran cerdas, tapi akalnya mati. Siapakah mereka? Beruntunglah orang-orang yang mau menggunakan otak dan hatinya untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang tersurat dan yang tersirat. Karena banyak manusia yang diberi otak dan hati, akan tetapi tidak digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Orang yang waras otak dan hatinya tentu akan senang mengikuti kajian ini hingga selesai, karena ingin faham ilmu agama. Selamat menyimak kajian hingga selesai. Orang-orang yang malas berpikir biasanya akan enggan dan merasa berat mengikuti kajian ilmiah seperti ini, sehingga cepat-cepat ia menutup hati dan akalnya untuk segera pindah channel yang isinya senang-senang, ketawa-ketawa, atau yang isinya mampu membangkitkan gairah nafsu esek-esek. Padahal belum memahami perbedaan fungsi antara akal dan pikiran dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, simaklah penjelasan di dalam video ini secara seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perbedaan antara akal dan pikiran. Banyak manusia yang mengatakan bahwa akal dan pikiran itu sama saja, padahal berbeda. Letaknya pun berbeda, fungsinya juga berbeda. Yang pertama, akal letaknya di dalam hati. Hati berada di dalam dada. Sekali lagi, akal letaknya di dalam hati. Hati berada di dalam dada. Yang kedua, pikiran letaknya di dalam otak. Otak berada di dalam kepala. Jadi, antara akal dan pikiran ini adalah dua hal yang berbeda. Oleh sebab itu, simaklah penjelasan di dalam video ini. Di dalam surat Al-Hajj ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Berarti yang ada yang bisa berakal itu qulub, biha bil qulub. Saya ulang lagi, al-aqlu fil qalbi wal qalbu fil fuadi wal fuadu fis sadri. Akal itu asliyah, ilahiyah. Makanya akal itu tempatnya iman. Akal itu tempatnya iman. Iman itu dalam aklun. Makanya anak yang masih kecil itu punya akal, ya, al-aqlu fil qalbi. Kemudian bedanya dengan akal dengan pikiran sekarang. Al-fikru fit dimaghi. Saya ulang. Al-fikru fit dimaghi. Ad-dimagu fir ra'si. Dalam bahasa kita, al-fikru fit dimaghi. Pikiran itu di otak. Kemudian ad-dimagu fir ra'si. Otak itu di kepala. Lah, cara kerja pikiran ini itu dipengaruhi oleh al-hawasul khams. Al-hawasul khams itu apa? Oleh panca indra. Hawas itu indra, al-khamsu yang 5, indra yang 5. Yaitu ada al-basar, ada penglihatan, as-sam'u ada pendengaran, asyamu ada penciuman, at-tadawuku ada perasa, al-lamsu ada peraba. Jadi cara kerja fungsi pikiran itu kalau panca inderanya sudah bisa digunakan. Pendengaran, asyamu ada penciuman, at-tadawuku ada perasa, al-lamsu ada peraba. Jadi cara kerja fungsi pikiran itu kalau panca inderanya sudah bisa digunakan. Ya. Jadi pikiran itu letaknya di mana? Di dalam. Pikiran di otak, otak di Kepala. kepala. Saya ulang. Al-fikru fit dimaghi. Ad-dimagu fir ra'si. Saya ulang. Al-fikru fit dimaghi.
Pikiran itu di dalam otak. Wa dimaghu fir ra'si. Otak itu dalam kepala. Otak itu dalam kepala. Makanya di dalam para ilmuwan Islam zaman dulu membagi otak menjadi 3. Ada namanya al-dimaghu al-fikri, fikriyu. Otak intelektual. Nah, nanti kita yang di mana itu, depan atau tengah atau belakang. Kemudian nanti ada al-dimaghu al-khoyali. Khoyali. Imajiner. Ada ad-dimaghu al-wahmi. Ya. Jadi otak kita terbagi 3. Apa bedanya otak pikiran kita dengan akal? Al-aqlu tadi tempatnya apa? Iman. Iman itu ilahiyah. Kalau akal itu letaknya di dalam hati, kalau hatinya ditutup, dikunci mati oleh Allah, ya. Khatamallahu ala qulubihim, mati. Kalau sudah hatinya dikhotam oleh Allah, maka akalnya mati. Walaupun orang itu cerdas, otaknya cerdas, encer, pikirannya encer, tetapi dia belum tentu bisa beriman. Ya, paham tuh? Ya. Oke, sekarang kita akan menjelaskan menggunakan suara dan tulisan. Semoga lebih mudah dipahami. Akal di dalam hati. Sekali lagi, akal berada di dalam hati. Dalilnya Al-Quranul Karim surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Afalam yasiru, mengapa tidak berjalan oleh mereka para manusia fil ardi, di muka bumi. Fatakuna lahum, maka ada lahum bagi mereka manusia qulubun. Qulubun ini jamak, maknanya hati, beberapa hati. Fatakuna, maka ada lahum bagi mereka qulubun, oleh hati, beberapa hati, yaqiluna, yang berakal oleh mereka manusia, biha, dengannya qulub. Jadi yang mampu berakal itu kalau menurut Al-Quranul Karim adalah hati. Bukan otak yang di kepala, bukan. Yang berakal itu hati, hati itu ada di dalam dada. Dan yang bisa berpikir itu adalah otak, otak berada di kepala. Au adzanu yasma'una biha, atau oleh beberapa telinga, yasma'una, yang mendengar oleh mereka manusia, biha, dengan adzan, dengan telinga. Yang bisa berakal adalah hati, yang bisa mendengar adalah telinga. Fa innaha la ta'mal absaru, karena sesungguhnya keadaan itu la ta'ma, tidak buta, al absaru, oleh pandangan mata manusia. Walakin, akan tetapi, ta'mal qulubu, yang buta al qulubu, oleh hati. Jadi yang buta itu adalah hati. Allati fisuduri, yang fisuduri, di dalam dada. Jadi jelas, yang buta adalah mata hati. Mata hati yang berada di dalam dada. Matanya hati itu apa? Yaitu akal. Jadi kalau kita menyebut mata hati, dimaksudkan adalah aklun, akal. Mata hati manusia adalah akal, inti hati manusia adalah akal. Engkau kusimpan di dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Begitu misalnya. Di dalam lubuk hati yang paling dalam, maksudnya adalah al-aqlu, akal. Sehingga jelas, al-aqlu itu asal, asliyah dari Allah yang mampu menerima keimanan. Sedangkan pikiran yang ada di dalam otak itu bisa digunakan kalau memang panca inderanya semuanya berfungsi. Kalau ada informasi dari luar, kemudian disimpan di dalam otak, otaklah yang berpikir. Ada yang diteruskan ke dalam hati dan dicerna oleh akal. Tetapi juga banyak yang hanya berhenti di dalam otak saja, tetapi tidak diteruskan di dalam hati. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang punya otak pikiran yang cerdas, dan hati kita hati yang ilahiyah, hati yang penuh cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.